Assalamualaikum, bertemu lagi di Belajar Kimia bersama Bu Nur. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang larutan penyangga. Perhatikan beberapa penerapan larutan penyangga berikut ini. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH dengan penambahan sedikit asam atau basa. Larutan penyangga terdiri dari pasangan asam lemah dengan garamnya atau basa konjugasi atau pasangan basa lemah dengan garamnya atau asam konjugasinya. Larutan penyangga terbagi atas dua, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Adapun komponen larutan penyangga asam yaitu mengandung asam lemah dengan basa konjugasinya, dan larutan penyangga basa mengandung basa lemah dengan asam konjugasinya. Berikut adalah pemaparan lebih jelasnya. Baik, yang pertama larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam itu dapat dibuat dengan mencampurkan asam lemah atau Ha dengan garamnya secara langsung, atau garam ini merupakan basa konjugasinya. Contohnya yaitu larutan CH3COH dengan garamnya yaitu NaCH3COO, atau yang menjadi komponen penyangganya adalah asam lemahnya CH3COH dan basa konjugasinya CH3CO-. Kemudian contoh berikutnya larutan H2CO3 dengan garamnya yaitu NaHCO3, atau yang merupakan komponen penyangganya itu asam lemahnya adalah H2CO3, sedangkan basa konjugasinya adalah HCO3-. Kemudian cara berikutnya untuk memperoleh larutan penyangga asam yaitu dengan mencampurkan asam lemah yang berlebih dengan suatu basa kuat sehingga nanti akan dihasilkan garam, dan garam itu akan mengandung basa konjugasinya. Jadi komponennya, karena ini adalah asam lemah, tentu asam lemahnya masih bersisa, kemudian terbentuklah basa konjugasi yang berasal dari garam. Oke, contohnya di sini, misalnya kita lihat di sini adalah asam lemah CH3COH dan basa kuatnya adalah NaOH. Jadi ada volumenya 100 ml CH3COH 0,1 molar dicampurkan dengan 50 ml larutan NaOH 0,1 molar. Pertama sekali kita cari mol dulu dari CH3COH, yaitu mol kalau dihubungkan dengan molaritas tentu M dikali V, molaritas dikali volumenya. Kita masukkan angka molaritasnya 0,1, volume 100 ml, dapatlah 10 mmol. Dan mol NaOH begitu juga, M dikali V, yaitu molaritasnya 0,1 dikali dengan 50 ml, diperoleh 5 mmol. Dari sana kita buat dulu persamaan reaksi dari CH3COH dengan NaOH, yaitu reaksi asam dan basa. CH3COH ditambah NaOH menghasilkan garam, yaitu CH3COONa tambah H2O. Kemudian di sini mungkin Ibu buatkan ada mol mula-mula, mol bereaksi dan sisa. Ya, mol mula-mula tentu di sini adalah 10 mmol untuk CH3COH dan ini 5 mmol untuk NaOH. Perhatikan koefisiennya 1 CH3COH, NaOH juga 1, dan CH3COONa ini juga 1. Artinya koefisiennya 1 banding 1 banding 1. Sehingga kalau di sini adalah 10 mmol dan ini 5 mmol, tentu yang akan bereaksi dengan koefisien 1 banding 1 adalah NaOH, yaitu yang bereaksi 5 mmol. Maka pada CH3COOH, karena molnya juga 1, tentu yang bereaksi juga sebesar 5 mmol. Ya, CH3CONa yang terbentuk juga sebesar 5 mmol karena koefisiennya 1 juga. Ya, jadi yang bereaksi di sini terjadi pengurangan 5 mmol, ini 5 mmol, dan ini terbentuk 5 mmol. Kemudian baru kita cari sisanya. Ternyata karena tadi di sini ada asam lemah yang berlebih, maka asam lemah, maka yang 5 mmol ini adalah asam lemah yang berlebih atau asam lemah sisa. Kemudian yang 5 mmol pada CH3CONa ini adalah garam yang terbentuk. Ini dia, ya, atau itu merupakan basa konjugasinya. Sehingga kalau kita lihat komponennya terlihat di sini ada asam lemah yaitu CH3COH masih ada bersisa, dan terbentuknya garam atau yang merupakan banyak basa konjugasi.
maka terbentuklah larutan penyangga asam. Oke, ini larutan penyangga basa, sama halnya dengan larutan penyangga asam. Jadi bisa dibuat dengan dua cara. Yang pertama dengan mencampurkan secara langsung basa lemah dengan garamnya, atau garamnya ini di dalamnya terdapat yang merupakan adalah asam konjugasinya, ya. Oke, mungkin di sini ditambahkan atau merupakan asam konjugasi. Oke, contohnya yaitu larutan NH3 dengan larutan NH4Cl. Yang merupakan komponen penyangga adalah basa lemahnya yaitu NH3, sedangkan asam konjugasinya adalah NH4+. Kemudian cara yang kedua untuk mendapatkan larutan penyangga basa itu dengan cara mereaksikan, yaitu antara basa lemah yang berlebih dengan asam kuat, sehingga dihasilkan nanti garam yang di dalamnya terdapat yang mengandung asam konjugasi. Dan tentu basa lemah akan bersisa. Oke, contohnya 50 ml larutan NH4OH 0,2 molar direaksikan dengan 50 ml larutan HCl 0,1 molar. Ya, kita cari dulu mol dari NH4OH atau NH3. Ya, sama saja ini boleh. Ya, mungkin NH4OH molnya itu kita peroleh 10 mmol, yaitu M dikali V. Mol dari HCl juga M dikali V, itu kita peroleh 5 mmol. Kemudian kita buatkan persamaan reaksi NH4OH ditambah HCl menghasilkan NH4Cl ditambah H2O. Mula-mulanya tentu ini NH4OH adalah 10 mmol, HCl-nya adalah 5 mmol, ya. Karena koefisiennya 1:1, yang di sini ada 5 dengan 10, tentu yang habis bereaksi molnya adalah yang lebih kecil, ya. 5 mmol, maka HCl habis bereaksi, NH4OH juga yang bereaksi adalah 5 mmol. Kenapa? Karena koefisiennya 1:1. Sedangkan NH4Cl yang terbentuk itu sebesar 5 mmol juga, ya. Sehingga kalau kita lihat pada sisa, ternyata masih ada sisa basa lemah. Ya, NH4OH masih bersisa dan garam pasti akan terbentuk yang merupakan asam konjugasi. Dan apabila masih ada sisa basa lemah sedangkan garam akan terbentuk atau asam konjugasi, maka ini adalah merupakan komponen larutan penyangga basa. Cara kerja dari larutan penyangga yang terdiri dari asam lemah dengan basa konjugasinya, atau sebaliknya yang terdiri dari basa lemah dengan asam konjugasinya. Apabila ke dalam larutan penyangga asam ditambahkan suatu asam, maka asam akan bereaksi dengan basa konjugasinya. Dan dari hasil reaksi akan menghasilkan asam lemah. Jika ditambahkan ke dalam larutan penyangga asam suatu basa, maka basa akan bereaksi dengan asam lemahnya dan akan membentuk ion basa konjugasinya. Dengan persamaan reaksi sebagai berikut.